Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin. Saya akan membahas kembali Al-Mahdi dan wujud keadilannya yang memenuhi di muka bumi ini. Macam itu macam apa keadilan itu? Sering saya katakan, jika pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini merupakan implementasi dari kemunculan Al-Mahdi. Sebab saya sangat meyakini kemunculan Al-Mahdi ini secara diam-diam dan tidak terang-terangan. Kita tinggal lihat nanti di akhir tahun 2021 ini, apakah Al-Mahdi yang saya harapkan itu muncul seperti yang saya harapkan. Sebab saya meyakini, bahkan sering menarasikan bahwa Al-Mahdi sudah muncul di tahun 2020, di tahun 2010 yang lalu, macam itu. Ya. Istilahnya sudah diutusnya di tahun itu, macam itu. Sehingga kejadian-kejadian sebelumnya, misalkan di tahun 1998 misalkan, ada semacam perubahan reformasi di Indonesia ini merupakan titik awal untuk persiapan kemunculan Al-Mahdi dengan mengkondisikan negara, menghapuskannya kezaliman macam itu. Jika sampean menarasikan seolah-olah saat ini masih pemerintah merupakan kezaliman di masa lalu, tentu ini bertolak belakang dengan narasi yang saya bangun, yang saya narasikan seperti itu. Karena apa? Karena sudah sangat jelas bahwa pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi, pemerintah saat ini benar-benar seperti keadilan yang sampai harapkan itu sendiri sebenarnya. Dengan memberikan satu harga BBM di seluruh Indonesia, bukankah ini merupakan keadilan sosial yang sampai harapkan? Lalu apakah dengan mengganti sistem, kemudian mengganti Pancasila, kemudian tidak menghormati bendera, itu merupakan ajaran Allah, ajaran Al-Quran? Sampai kok saya melihatnya berlebihan, bahkan melebihi Allah itu sendiri. Allah tidak mengharamkan sesuatu yang sebenarnya baik. Bukankah dalam Al-Quran sudah disebutkan ahallallahu thayyibat, semacam itu. Lalu apa salahnya Pancasila? Apakah tidak relevan dengan Al-Quran? Yang saya pikir justru sampeanlah yang tidak relevan dengan Al-Quran. Sebab apa? Yang sampean gembar-gemborkan, bahkan membela agama Allah, katakanlah macam itu, seperti yang dilakukan Taliban saat ini misalkan, saat beberapa tahun yang lalu, bahkan memotong hidung seorang gadis, seorang wanita, dan memotong telinga seorang. Apakah ada petunjuk Al-Quran yang memperbolehkan memotong hidung semacam itu? Bukankah ini sampai sudah berlebihan mengatasnamakan petunjuk Allah, Al-Quran? Bukankah dalam suatu ayat sudah mengatakan, jika sampai mengatakan sesuatu seolah-olah itu ajaran Allah, dan itu bukan diperintahkan oleh Allah, maka sampeyan akan menerima azab yang sangat pedih di dunia dan akhirnya nanti. Lalu dari mana ayat yang mengatakan, yang memperbolehkan sampean berbuat zalim untuk meraih kemenangan semacam itu?
Bukankah dalam Islam dalam Al-Quran sudah sangat jelas dikatakan, jika Muslim bersaudara dengan Muslim misalkan, lalu mengapa? Katakanlah sampean seolah-olah merasa paling benar, lalu bisa menjustis orang lain, bahkan yang Muslim pun menjadi kafir. Apakah sampean tahu kalau dianya yang kafir, atau justru sampean yang kafir, atau kedua-duanya yang kafir? Karena sampean tidak layak untuk menilai seseorang, baik yang non-muslim maupun yang muslim itu sendiri, dengan kata-kata kafir. Karena apa? Sampean sebenarnya tidak tahu bahwa yang sampean katakan kafir itu sebenarnya tidak kafir. Ataupun kalau sampean benar mengatakan kafir, dia dikatakan oleh Allah kafir, itu hanya kebetulan saja. Karena apa? Pada dasarnya sampean sebenarnya tidak tahu kalau dia kafir atau tidak kafir sama sekali. Sering saya katakan cerita-cerita di zaman dulu, baik ulama Barsis macam itu, Bal'am bin Ba'urah macam itu. Lalu untuk menghargai seseorang yang berbeda dari sampean, dengan cerita dari Nabi Khidir dan Nabi Musa semacam itu. Kalau sampean melihatnya seperti itu, seperti yang saya melihat petunjuk dalam Al-Quran, tentu sampean tidak akan dengan mudah menjustis orang lain. Karena apa? Pada dasarnya semua tidak ada yang tahu tentang gaib selain Allah itu sendiri, termasuk tentang siapa yang berbuat kafir, musyrik. Ya, karena yang tahu, yang menilai hanya Allah sendiri, bukan sampean. Apalagi sampean menjustisnya tanpa petunjuk Al-Quran, ini bahkan lebih parah lagi. Oleh karena itu, jika benar memang muslim seperti yang sampean yakin itu kebenarannya mutlak, lalu mengapa Kanjeng Rasul dalam hadis yang sudah mengatakan bahwa muslim nanti akan berpecah menjadi 73 golongan macam itu, dan kesemuanya masuk neraka kecuali satu, ahli sunnah macam itu. Berhati-hatilah. Kenapa? Karena yang masuk surga ternyata paling sedikit, satu, ya, hanya dibanding dari 71, 72 golongan dan ditambah 72 golongan juga, maka katakanlah sekitaran 215-an golongan yang tidak masuk surga semacam itu. Kalau saya katakan saat ini memerlukan implementasi, mulailah berpikir untuk melihatnya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih. Apa yang telah dilakukan? Bukankah Pak Jokowi juga tidak korupsi macam itu? Lalu keadilan yang dibuatnya, harga BBM merata, kecepatan akses, bukankah ini mengangkat harga diri bangsa untuk yang kaya dan miskin? Ini tidak ada jarak macam itu, sehingga menggunakan akses internet dengan kecepatan yang sama, tentu keadilan semacam itu. Lalu memberikan wanita menjadi tampuk pimpinan, bukankah dalam Al-Quran juga tidak ada yang mengajarkan wanita harus menjadi ibu rumah tangga saja? Tidak ada semacam itu. Bukankah sudah dikatakan ibu Maryam yang ibunya Nabi Nabi Isa itu, macam apa mereka? Macam apa dia? Allah menghargainya, Allah memuliakannya semacam itu. Lalu mengapa sampean yang tidak tahu
sebenarnya petunjuk Al-Quran itu macam itu, seolah-olah pede sampean sudah merasa benar, bahkan sudah merasa paling benar, dan yang lainnya salah semua. Padahal jika sampean melihat petunjuk Al-Quran sebagaimana pemahaman Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, tentu sampean tidak akan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena menyangkut hukum. Kalau menyangkut hukum, itu harusnya sampean menjadi orang yang menerima, bukan membuat hukum semacam itu. Katakanlah disalib ada jin misalkan, sampean tahu disalib ada jin kafirnya, apakah sampean tahu? Kemudian dalam anjing ada jinnya sehingga berhak untuk ditabrak semacam itu. Itu bukan ajaran Al-Quran. Sebab apa? Pada dasarnya Al-Quran juga menceritakan Ashabul Kahfi. Bukankah di situ ada anjing yang menjaga Ashabul Kahfi itu? Bukankah dia juga masuk surga? Oleh karena itu, urusan kafir, musyrik ini bukan ranah sampean. Sampean harusnya itu hanya menyampaikan saja, bukan memberikan framing untuk menggiring opini seolah-olah kebenaran itu selalu dalam diri sampean saja, sedang yang lain tidak benar semacam itu. Karena pada dasarnya bahkan seorang Rasul dan Nabi pun hanya berkewajiban untuk menyampaikan saja, bukan memberikan hidayah dengan cara memframing, dengan cara menggiring opini seolah-olah argumen sampean itu selalu benar macam itu. Katakanlah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah semacam itu. Itu yang benar. Ya. Jangan kata-kata itu disimbolkan sesuai dengan argumentasi sampean saja. Bahkan apakah sampean sudah dapat izin Kanjeng Rasul, katakanlah semacam itu, atau dapat izin Allah untuk menyebarkan ajaran Al-Quran itu? Bukankah dalam Al-Quran sudah dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadziba. Di dalam ayat yang lain mengatakan, Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illahi ja'at humus sa'atu baghtah. Semacam itu. Illal khasi'in alladzina hum yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Al-ayat. Macam itu. Jika sampai benar-benar mempelajari Al-Quran itu dengan cara-cara yang benar, dengan makna yang sebenar-benarnya, bahkan perdekat pemahaman makna itu sebagaimana Kanjeng Rasul dulu memahami Al-Quran semacam itu, ya. Maka jika saya katakan saat ini sudah merupakan implementasi, cobalah berpikir dengan hati yang jernih, dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, dengan tanpa ada rasa kebencian yang menyertai sampean. Karena apa? Pada dasarnya kebencian akan membutuhkan sesuatu yang benar pada dasarnya. Karena apa? Sampean sudah tertutup emosi kebencian itu semacam itu. Tetapi jika sampean membuka diri untuk menerima petunjuk dari Allah, coba berpikir di mana kesalahan Pak Jokowi misalkan. Sampean hujat, sampean olok-olok, kodok, bahkan dia seorang presiden, sampean katakan seperti itu, seolah-olah lebih mulia sampean daripada presidennya. Bukankah dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum? Lalu mengapa
Kalau sampean tidak menyukainya lalu boleh mengatakan seperti itu. Apakah Al-Quran hanya berlaku untuk selainnya sampean saja? Lalu sampean berbuat apa saja tidak kena hukumnya? Macam itu? Ya, mulailah berpikir. Bahkan sudah dikatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, semacam itu. Ya. Oleh karena itu, mulailah berpikir. Jangan-jangan sampean berjalan di jalannya setan, tapi sampai tidak berasa, semacam itu. Ya. Mulailah berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.